Tangan Abbas gemetar ketika membuka tali pocong. Dia tidak menyadari kalau pocong itu membuka matanya, menatapnya tajam penuh amarah. "Hentikan!" Suaranya mendorong Abbas ke pojok kuburan. Mbah dan Rena ikut terkejut mendengarnya, langsung membantu Abbas naik. Pocong itu loncat dari dalam kuburnya, berhadapan dengan mereka, saling tatap. Bab 6. Bahaya. Kita harus cepat-cepat melaporkannya ke Mbah. Rena langsung beranjak ke kamar. Mata Abbas mengintip ke dalam kamar itu karena tidak tertutup sempurna. Tidak melihat apa-apa karena gelap. Jam 6 pagi, Abbas sudah siap mengenakan pakaian rapi. Istrinya sudah masak ayam dan sayuran. Tersaji di meja makan, siap disantap. Abbas tidak menunggu istrinya. Dia langsung makan. Ada urusan yang harus segera dilakukan, yakni pergi ke rumah Rena. "Bapak kemana, Bu?" "Sudah pergi. Ada urusan." "Kamu makan saja, nanti telat." Isop mengeluarkan uang dari dompetnya. Selembar 50.000. "Ini buat jajan, tapi harus hemat." Wajah anak perempuan itu langsung sumringah melihat uang di tangan ibunya. Tidak biasanya dia menerima jumlah sebesar itu. Biasanya hanya 15.000 sampai 20.000. Tergantung ibunya punya uang. "Ini semuanya?" Dia masih belum percaya. Ibunya mengangguk. "Ibu punya uang dari mana?" Uang dimasukkan ke saku bajunya. "Bapak dapat rezeki lebih, tapi jangan boros." Dia tidak tahu kalau uang dan makanannya hasil dari ngepet. Tidak peduli dari mana asalnya, yang penting makan enak dan uang jajan ada. Orang tuanya juga tidak mengatakan asal muasalnya. Asalkan anaknya senang, segala cara bakal dilakukan. Abbas sedang duduk di belakang tukang ojek yang sedang mengemudikan motornya. Berkali-kali dia mengatakan supaya lebih cepat karena takutnya Rena keburu pergi. Tetapi jalanan macet. Orang-orang pergi bekerja, mengantar anak ke sekolah, dan dari pasar. "Bisa lewat jalan tikus tidak, Pak?" "Susah, Pak. Saya tambahin deh ongkosnya." "Oke." Pengemudi ojek langsung berbelok ke sebuah gang kecil. Dia akan memutar, mencari jalan tercepat untuk sampai ke perumahan tujuannya. Abbas mendengus. Kesal. Dengan uang, ia bisa memaksa orang lain bahkan mengendalikannya. Membeli kekuasaan yang paling parah, membeli kebebasan meskipun orang itu bersalah. Hukuman diringankan. Kita punya uang, kita punya kuasa. "Woi, kalau jalan itu hati-hati." Tukang ojek memarahi anak muda yang sedang menyeberang, tapi sembarangan dan hampir saja tertabrak kalau tidak direm. Setelah perjalanan panjang melalui gang sempit, mereka akhirnya sampai di sebuah perumahan. Abbas menunjuk ke sebuah rumah yang dimana seorang perempuan sedang menyiram tanaman. Rena mengenakan daster berwarna hijau bergambar bunga. Dia tampak sedikit terkejut ketika ada motor berhenti di depan rumahnya. Abbas menyerahkan ongkos. Tanpa bertanya, ojek langsung pergi. "Ada apa, Pak Abbas?" tanya Rena sambil tersenyum manis. "Kain kapan itu hilang. Bagaimana mungkin bisa menghilang?" Rena langsung menyuruh Abbas masuk ke rumahnya. Dia juga melihat sekeliling. Tidak ada orang yang mendengarnya mengobrol tadi. Mereka duduk di ruang tamu. "Bagaimana ceritanya kok bisa hilang?"
Rena mengulangi pertanyaannya. Rena mendengarkan dengan seksama cerita Abbas dari awal sampai akhir. Mobil yang dikemudikan Rena terus melaju. Berkali-kali dia menekan klakson karena jalanan macet atau ada angkot yang berhenti sembarangan dan ngetem menunggu penumpang. Abbas tidak banyak bicara. Dia lebih memilih diam sebelum Rena berbicara. Pocong itu marah. Dia tidak terima kalau bajunya diambil. Untung saja dia tidak membunuh. Rena menekan klakson. Lampu merah sudah berganti hijau. Akan tetapi mobil di depannya belum melaju. Kalau tidak ditemukan bagaimana? Kita akan menemukannya. Kita akan susul ke kuburannya. Awalnya aku akan memberinya kain kapan baru. Akan tetapi dia tidak mau bernegosiasi. Langsung menarik kain itu dari tubuhku. Rena tertawa kecil. Dia itu hantu, Pak Abbas. Bukan orang yang duduk di gedung kekuasaan. Bisa dinegosiasi. Hus, jangan ngomongin soal kekuasaan. Bahaya. Tiba-tiba ada peluru ke kepala kita begitu. Abbas hanya tersenyum. Mobil masuk ke jalan tol. Rena menginjak pedal gas lebih dalam karena tidak sepadat jalan tadi. Melaju kencang. Aku belum pernah sampai diambil kembali kain kapannya. Kalau didatengin pemiliknya sering. Terus apa yang dilakukan? Dia datang, aku telanjang. Hahaha. Abbas ikut tertawa meskipun itu bukanlah jawaban yang diinginkan. Mana mungkin hantu masih memiliki nafsu ketika melihat perempuan seksi tanpa pakaian. Mereka sudah mati jasadnya. Tetapi ruhnya selalu ada, bahkan suka mampir ke rumah keluarga si mayit. Melihat keluarganya. Apakah mereka mendoakannya atau tidak? Itu yang pernah Abbas dengar dari pengajian. Aku tidak bergurau. Aku telanjang di depan dia. Terus, apakah dia pergi? Tidak. Jangan-jangan dia kembali karena ingin melihatmu telanjang lagi. Bisa jadi. Rena pun tertawa. Mobil terus melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Jalanan lengang. Pukul 1 siang, mobil Rena merapat di depan rumah panggung. Seperti beberapa hari ke belakang, perempuan paruh baya yang dipanggil ibu oleh Rena sedang duduk. Tersenyum ketika Rena turun dari mobil. Menghampirinya, lalu cium tangan. Cepat sekali kamu sudah kembali lagi, kata perempuan itu. Aku ingin mengantarkan teman lagi, Bu. Apa aku harus langsung ke hutan? Bisik Abbas. Nanti saja kita istirahat sejenak. Rena duduk diikuti oleh Abbas. Dari dalam rumah, perempuan memakai kebaya warna pink keluar dengan membawa teko berisi air putih dan beberapa gelas. Kalian mau makan? Tanyanya kemudian. Kami sudah makan tadi. Beberapa warga kampung lewat. Ada yang membawa kambing, memanggul rumput, memanggul kayu bakar, dan ada juga memanggul pisang. Mereka tersenyum ke arah Rena dan Abbas, meskipun tidak saling kenal. Beberapa mengatakan permisi. Ada masalah sampai kamu kesini lagi. Perempuan yang dipanggil ibu itu duduk. Rena mengangguk. Apakah serius? Dia mengambil kainnya lagi, kata Rena. Aku kesini mau meminta penggantinya.
Tidak ada yang meninggal baru-baru ini. Tetapi aku harap Mbah punya sisa kain lagi. Tidak ada. Jawaban dari Mbah ketika Rena dan Abbas menyelesaikan ceritanya. Kain itu sudah menjadi hakmu, dan begitu pun dengan menjaganya. Lantas, apa yang harus saya lakukan, Mbah? Tanya Abbas. Kita akan mengambilnya kembali. Mengambilnya? Iya. Kita akan menggali kuburnya lalu mengambil kain kapan itu. Abbas menelan ludah. Nanti malam kita akan ke makam. Ucap Mbah yang langsung membuat Abbas dan Rena mengangguk. Tempat pemakaman umum berada di kampung seberang. Pukul 11 malam, 3 manusia pergi ke sana. Abbas membawa cangkul. Mereka berjalan melewati kebun dan belakang permukiman dengan hati-hati. Karena takut ketahuan oleh warga yang sedang ronda. Sekitar setengah jam kemudian, akhirnya mereka sampai. Tempat pemakaman umum itu jauh dari kampung, sekitar 1 kilometer. Dikelilingi oleh pohon bambu. Entah sudah ada berapa orang yang dikubur di sana. Tentunya pasti banyak. Serem banget, bisik Abbas ke Rena. Tidak ada lampu di sana. Gelap, bahkan melihat sekeliling pun susah. Mbah masih berjalan di depan diikuti Abbas dan Rena. Suasananya sangat dingin ditambah angin berhembus perlahan. Meskipun ramai orang mati di sana, akan tetapi sangat tenang. Tidak ada orang yang saling membuli atau saling merendahkan. Terkadang kita pun harus sering ke sana untuk mengingat bahwasannya cepat atau lambat kita akan menyusul mereka. Di sana, ucap Mbah sambil menyorotkan senternya ke sebuah batu nisan. Kuburan di paling belakang. Kuburan itu masih baru, tinggal tanggal kematiannya belum genap sebulan. Inilah makam pemilik kain kapan yang kamu pakai. Galilah. Tanpa bertanya lagi, Abbas langsung menggali kuburan di depannya. Rena dan Mbah memegang senter. Perlu perlahan keluar dari badan Abbas. Tetapi dia sudah biasa melakukannya, jadi tidak terlalu capek. Duk, cangkul mengenai penghalang. Itu adalah papan. Abbas tersenyum. Sebentar lagi pekerjaannya akan selesai. Ada 6 papan yang menutup mayat di bawahnya. Papan pertama diangkat, terlihat kain putih. Kainnya ada, ucap Abbas. Ambil, perintah Mbah. Abbas mulai membalikan badan penghuni kuburan. Terkejut ia ketika melihat wajah mayat mirip dengan hantu di kamarnya. Jangan melamun, cepat ambil. Tangan Abbas gemetar ketika membuka tali pocong. Dia tidak menyadari kalau pocong itu membuka matanya. Menatapnya tajam, penuh amarah. Hentikan! Suaranya mendorong Abbas ke pojok kuburan. Mbah dan Rena ikut terkejut mendengarnya. Langsung membantu Abbas naik. Bagaimana, Bah? Tanya Abbas sambil gemetar dan jantung berdebar. Pocong itu loncat dari dalam kuburnya. Berhadapan dengan mereka. Saling tatap. Manusia keji. Kembalilah kamu ke alam sana. Ucap Mbah sambil membacakan kalimat-kalimat. Namun, semua kalimat yang diucapkan Mbah seolah seperti terbawa angin. Tidak memberikan efek apa-apa ke hantu itu.
Kalian tidak akan bisa mengalahkanku, katanya sambil tertawa. Angin yang awalnya tenang berubah menjadi kencang, membuat pohon bambu bergoyang. Daun-daunnya berjatuhan. Bagaimana ini, Mbah? Abbas masih panik dan ketakutan. Waktu aku mengambilnya dia baik. Tidak tahu kenapa seperti ini. Angin berhembus kencang menghantam mereka bertiga, membuatnya mundur satu langkah. Entah dari mana datangnya, satu ide muncul di pikiran Abbas. Dia teringat dengan perkataan Rena ketika di mobil. Gila kamu, mana mungkin aku melakukannya? Itu hanya bercanda, kata Rena. Cepat lakukan, ini untuk keselamatan kita. Aku tidak mau. Sepotong kayu terbang lalu menghantam Rena di dadanya. Dia mengadu. Semoga saja berhasil. Mbah masih fokus membacakan kalimat-kalimat untuk mengusir makhluk di hadapannya. Dia masih mendengar suara Abbas dan Rena. Hanya saja tidak paham apa maksudnya. Baiklah. Rena pasrah. Dadanya masih terasa sakit. Dia akan melakukan ide Abbas. Perlahan dia membuka bajunya, dilemparkan ke Abbas supaya dipegang. Lalu tank top. Sekarang buah dadanya terlihat sempurna. Abbas menelan ludah melihatnya. Angin yang berhembus kencang perlahan melambat. Berhasil, sedikit lagi, teriak Abbas. Kutang berwarna merah dilepas. Terlihat jelas dadanya Rena dengan sinar senter. Bersamaan dengan itu, angin pun berhenti. Abbas tertawa. Pocong di depannya masih berdiri menatap Rena. Lebih tepatnya menatap dadanya. Mematung. Tidak lama kemudian ambruk. Apa aku bilang, dia akan terpesona. Abbas mengembalikan baju Rena dan langsung dikenakannya. Dasar pocong mesum. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Mbah? Lepaskan kain kapannya. Tidak butuh waktu lama, kain kapan dilepas dari tubuhnya. Tanpa perlawanan. Setelah ditanya-tanya, ternyata lelaki itu meninggal karena dipukuli warga. Dia memperkosa 5 gadis berusia 20 tahunan dengan diiming-imingi uang. Jangan lupa subscribe.